Pro 1. Mutiara Pagi Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar dan juga pemirsa, saya Ais senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam Mutiara Pagi edisi 25 Februari 2024 dan kita akan bicara tentang refleksi malam Nifsu Saban bagi kehidupan umat Islam ke arah yang lebih baik bersama dengan narasumber Ustaz Sumarhum SHMPD. Dan pendengar maupun pemirsa, saya ajak Anda untuk bergabung interaksi pagi ini dalam Mutiara Pagi melalui telepon di 0811-3345-101. Di nomor yang ini Anda juga bisa gunakan untuk mengirimkan WhatsApp atau di 66231766536 dengan kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kawasan Sumeneb. Ya, tadi malam pendengar dan pemirsa kita sudah bersama-sama menantikan dan juga melalui malam Nifsu Saban yang kemudian banyak aktivitas dan tradisi agung terutama di Kabupaten Sumeneb ataupun kawasan Madura pada umumnya yang kemudian bisa juga kita refleksikan sebagai kontribusi yang baik begitu ya dari umat Islam untuk keharmonisan sosial kita. Ya, untuk lebih jauh menyoroti tentang hal ini, apa saja yang sudah kita lalui dan apakah masih ada kesempatan di hari ini? Tentu saja karena kita juga tengah berada di Nifsu Saban itu ya, pendengar maupun pemirsa. Kita akan langsung timba ilmunya bersama dengan narasumber Ustaz Sumarhum yang sudah terhubung bersama kami. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sumarhum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabarnya bagaimana Ustadz pagi ini? Alhamdulillah kita dengan ridho Allah masih diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah. Terkhusus di bulan yang penuh kemuliaan ini. Ya. Terkhusus lagi di pertengahan bulan Syaban ini. Mhm. Alhamdulillah semoga nanti sehat walafiat semuanya. Alhamdulillah. Dan Ustadz kalau membaca di beberapa referensi begitu ya, malam Nifsu Saban, kemudian Nifsu Sabannya sendiri itu apakah benar dimulai dari kemarin Ba'da Maghrib sampai dengan hari ini Ustadz? Betul ya, memang nisfu Syaban itu adalah merupakan momen yang sangat spesial bagi umat Islam. Di Mhm. antara salah satu momen yang sangat amat istimewa lah, karena ada berbagai fasilitas yang oleh organisasi besar khususnya Nahdlatul Ulama dan kemudian eh, dilegalkan, diresmikan oleh pemerintah terkait masalah penetapan isbat apa nisfu Syaban mulai kemarin Mhm. masuk Ba'da Maulid sampai hari ini insya Allah masih Baik, hari dianggap ini sebagai nisfu Syaban. oke. Ustadz, kemudian kalau yang tadi malam belum sempat baca Yasin atau mungkin juga belum sempat melakukan amalan, belum sempat berjabat tangan dengan sesama, apakah ini juga masih bisa apa ya Ustadz ya? Ada kesempatan begitu ya untuk hari ini? Masih ada kesempatan kok. Orang sekarang masih dianggap uh, nisfu Syaban, pertengahan Hmm, bulan Syaban. Cuma ya. yang paling afdol, yang sangat dianjurkan tadi malam kan ya. Hmm, ma- Bagaimana merujuk kepada hadis itu, hadis Rasulullah. hmm, Jadi Rasulullah dibangunkan oleh malaikat Jibril untuk disuruh sholat, qiyamul lail, sampai terbit fajar itu kan ya. hmm. Masih ada kesempatan kok, masih ya. Meskipun, Masih ada kesempatan kita kan ya, ya. meskipun mungkin tidak dapat malamnya ya Ustadz ya. Nah, kita ke kodok sekarang kan ya. Makanya menghidupkan Iya. malam Saban dengan baca Al-Quran ya, Hmm, tradisi lokal, kearifan lokal yang masih tetap hmm, terjaga. Ya baca Yasin itu 3 kali kan ya. hmm. Terus kita bermusafahah, saling memaafkan itu kan. Ya, Di siang harinya kita juga menghidupkannya dengan apa ya? Dengan puasa seperti ini. oke. Mudah-mudahan kita semua berpuasa.
Ya, Yang belum sempat boleh niat sekarang. Saya nawaitu shomawati lini Sya'ban. Sangat amat besar pahalanya ini. iya. Boleh Tapi nggak apa-apa. tapi jangan-jangan tadi badannya subuh sudah minum nih Ustadz. Gimana? Oh, kalau tadi malamnya berniat ya enggak apa-apa. Kan ya, lupa. Tapi kalau sudah berniat, apa kalau sudah makannya tahu, ketahuan, nggak boleh kan ya. Oke, baik. Nah, lebih lanjut silakan Ustadz dengan mukadimahnya terlebih dahulu. Kemudian apa yang perlu kita refleksi lebih dalam lagi ya Ustadz ya? Kemudian yang bisa mengarahkan kita ke kehidupan umat Islam ke arah yang lebih baik. Silakan Ustadz Sumarum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa birahmatihi tanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah para pendengar RRI rahimakumullah. Mari kita bersama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga sampai detik hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah. Terkhusus di hari yang penuh keagungan ini, di hari nisfu Sya'ban ini, kita masih bisa bermujalasah, bermudzakarah, bisa istiqomah dalam melaksanakan tugas mulia kita sebagai hamba Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beraktivitas, berhablum minanas ini merupakan nikmat yang sangat amat terbesar. Maka saya yakin, seyakin-yakinnya, insya Allah kita sekalian sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman, insya Allah sama-sama kena kepada hadis yang sering, doa yang sering disampaikan, dibacakan, dipimpin oleh Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Di bulan Rajab kita sudah kita lalui bersama dengan istiqomah. Maka kemudian kita dipertemukan lagi di bulan Sya'ban yang merupakan salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan daripada bulan Rajab. Kita dapat berkeberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban insya Allah juga kita mendapatkan keberkahan dengan bukti kita masih bisa istiqomah, masih bisa mudawamah, bahkan kita masih bisa terus meningkatkan kualitas spiritual kita dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus lagi di pagi hari ini alhamdulillah kita bersama-sama merayakan malam nisfu Sya'ban dengan berbagai amalan-amalan khusus karena sejatinya sebagaimana kita merujuk kepada hadis Rasulullah itu ada 3 malam dalam setahun penuh ini yang diberikan prioritas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia khamsulayalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam di dalam satu tahun ini yang manakala kita bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Dalam malam itu la turaddu fihinna da'wah. Tidak akan ditolak oleh, artinya dikabulkan pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, awwalul lailatin min Rajab. Malam pertama ketika masuk bulan Rajab. Maka siapa yang berdoa di situ, Allah menaklik kita. Monggo siapa yang mau minta. Silakan ya siapa yang mau bertaubat. Akan aku ampuni dosanya. Hatta ananas sama. Sehingga sampai sepenuh langit. 7 peta langit dosa kita besar. Datang kepada Allah bertaubat. Dosanya pasti diampuni oleh Allah. Tapi dengan taubatan nasuha. Nah yang kedua ini adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban. Tadi malam ini Masya Allah. Saya yakin sekarang ini Mbak Ais, ini saya yakin sekarang pas nisfu Sya'ban. Tapi saya mulai kemarin malam sudah keundangan. Ada yang bernisfu Sya'ban kemarin malam.
Jadi bacanya Yasinnya saya 3 kali, 2 kali sudah kan yang mimpin mimpin Berarti apa ya nggak apa-apa tergantung totalnya ada keyakinan 6 mereka. ya Ustadz ya? 6 ya. Iya, termasuk di daerah Karangdua ada yang kemarin-kemarin nggak apa-apa lah, yang penting terus banget. Maka ini Allah Subhanahu Wa Taala itu yanzilullah taala ila sama dunya. Jadi tadi malam ini Allah intervensi langsung turun ke langit dunia, ya kan? Menawarkan kepada kita, monggo siapa yang mau bertaubat, siapa yang mau minta. Jadi malam istijabah. Maka merugilah di antara kita tidak bisa menginventarisir potensi yang ada di malam nisfu Sya'ban ini, manakala dosa kita tidak terampuni, ya kan? Hajat kita tidak terpenuhi, kebutuhan kita tidak bisa. Ya bergantung, permohonan itu bergantung imam mu'ajjalan atau mu'ajjalan, ya kan ya. Diterimanya Allah itu bisa sekaligus kan ya, tergantung sejauh mana kebeningan hati kita, ketulusan nurani kita, hati kita dalam bermohon dekat kepada Allah. Au mu'ajjalan, atau bisa minggu depan sesuai dengan kebutuhan kita kan ya, atau nanti disimpan di akhirat, atau paling tidak bisa menghapus dosa dan kesalahan kita. Itu maksudnya. Maka oleh karena itu di malam nisfu Sya'ban ini adalah banyak banyak fasilitas-fasilitas yang Allah sediakan. Oleh karena itu sebagian ulama seperti Syekh At-Tairabi itu menganjurkan kepada kita, karena tadi malam ini adalah tutup buku, buka buku, maka alhamdulillah di antara kita sebagian besar umat Islam itu ditutup buku catatan kita, amal kita itu untuk di-store kepada Allah dia dengan kita bermujalasah, bermudzakarah, majlis zikir, baca Yasin, sampai ada menu-menu khusus kan ya, ada ramuan khusus terkhusus ya yang sering sudah membudaya di daerah kita baca Yasin. Yang tak sempat tidak apa-apa baca sekarang kan. Jadi Yasin yang pertama oleh para ulama itu kita memohon kepada Allah semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah yang penuh keberkahan, tapi kan ya yang umurnya itu adalah umur yang berkualitas untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Rasulullah, kepada orang tua, itu maksudnya kan ya. Di yang pertama, Yasin yang pertama. Jadi bagaimana kita memohon panjang umur yang penuh keberkahan. Bukan panjang umur yang penuh laknat kan ya. Alhamdulillah. Orang-orang semuanya saya tanya tadi malam pengajian di Sumekar itu ingin panjang umur semuanya kemarin sore. Padahal saya bilang panjang umur kalau tidak pandai memanajemen kita itu siksaan bagi kita. Banting tulang, peras keringat, cari nafkah kan ya, memenuhi kebutuhan anak, istri kan ya, lu capek itu. Setelah anak selesai, baru masih cucu lagi, gak selesai kan ya. Jadi bagaimana panjang umur ini yang penuh keberkahan. Yang kedua, baca Yasin itu tujuannya untuk apa? Untuk menguatkan iman tauhid kita. Dalam situasi dan kondisi yang sudah mencekam ini, maka perlu pengukuhan iman tauhid sehingga tidak goyah iman tauhid kita. Tidak mudah terkontaminasi dengan lingkungan yang sudah membrutal saat ini. Dan kita berharap agar musibah malapetaka ini tidak sampai kena kepada kita, lingkungan kita. Lihat di daerah sebelah kita, puting beliung, banjir kan ya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Itu Yasin yang kedua. Yang ketiga ini al-istighna anin nas. Kita memohon kepada Allah bagaimana ekonomi kita dicukupkan oleh Allah. Itu yang terpenting. Jadi kecukupan, kaya hati maksudnya. Syukur-syukur secara fisik kita kaya kan ya. Secara rohani kita kaya. Apa artinya kita banyak uang, ya kan? Aksesoris lengkap, tapi kita sakit kan ya. Ya. Kita Mbak Ais punya mobil bagus, tapi kencing manis kan ya. Lebih baik kita makan tahu tempe kan ya, ikan pindang kan ya, tapi merasa nikmatnya, lezatnya makan tuh enak kan ya, sekeluarga sehat, sepedanya ontel, sepeda panjang, tapi sehat kita. Daripada kita punya mobil mewah tapi kena stroke kan ya. Jadi mari kita sugih kaya itu secara hakikat adalah winan nafsi, kaya hati. Segala kebutuhan
sesuai dengan dicukupkan oleh Allah. Itu namanya kaya. Maka dimohon di malam ini. Maka oleh karena itu eh, kesempatan emas, masih ada waktu ini kita sekarang ini kita untuk bermohon munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nisfu Sya'ban ini kita jadikan momentum Ya, untuk mengasah jiwa raga kita kan. Lembaran buku catatan amal kita, mari kita berkomitmen ya, untuk kita isi dengan amal-amal soleh Masya Allah. sebagai budaya kita. Iya, ini Itu tampaknya sebenarnya sudah ada penting. yang menelpon nih Ustadz. Ingin Singgah bergabung ya, ya, bersama ya. kita. Ya, kita sapa dulu ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pak Supriyadi bukan ini? Engki bais nyon Iya. sapora Oh, ina kak bisa apa matur bisaos kak Dinto. mohon maaf lahir batin juga ya Pak Supriyadi. Engki sama-sama bais. Silakan dengan Ustadz Sumarhum, Pak Yadi. Assalamualaikum Mbak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyona sapora mi beda kesalahan kak Dinto Mbak Kiai. Sama-sama, sami-sami. Semoga termaafkan semua dosa dan kesalahan kita. Artinya matur bisaos kak Dinto Mbak Kiai. Pertanyaan. Eh, misal lah Pak Kiai, beda salah situng orang kak Disa eh tak kasokan untuk Asapora kak Hmm. Disa. Bahkan sampai Pak tahun ijeleni kak Disa tak kasokan Saporai kak Disa. Bahkan saya minta Sapora kak Disa sampai ada bunga nikah. Hmm. Iya manusia ya tak kira abid. Makanya singkok minta Sapora kak bu nah na bisa nyapora kak singkok. Sampai andi ada bunga nikah. Kenapa tak andi tanggungan kak Disa sebagai Hmm. Sapora kak Disa tak etarema. Tapi eh saya minta Sapora kak Disa mon mana bisa roki nyuona Sapora na boleh kak Disa napa kak Disa tak andi tanggungan Hmm. napa kasih napa nyuona penjelasan selebih saya kak Dinto Bayi Baik, yang tidak thank you. Bayi sareng Pak Kiai matur saya busa kalangkung terus bekto lagi. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalangkong juga ya Pak Supriyadi. Ini 4 tahun ya Ustadz ya, meminta maaf, tapi Uh, nggak dimaaf-maafkan ini. Bagaimana kemudian beban tanggungan kita yang punya kesalahan kepada orang yang tidak mau memaafkan kita, barangkali demikian. makanya di antara salah satu yang tidak bisa termaafkan dan tidak akan diampuni dosa-dosanya adalah salah satunya itu musyahin. Jadi orang yang berseteruhan, tidak sampai menyapa kepada sesama muslim, apalagi saudara-saudaranya. Melebihi 3 hari, bahkan kalau sudah melebihi 3 hari, dakhalan nar, masuk neraka kalau tidak sempat minta maaf. Hmm. Dan ini di bulan Sya'ban ini ada 10 indikator, karena di antaranya itu orang yang tidak dimaafkan oleh Allah, orang yang tidak bisa memaafkan, Hmm. minta maaf atau memaafkan kepada siapa yang Bermasalah itu tadi ya. tidak ia bermusuhan. Kalau sudah kita minta maaf, lepas kewajiban kita sudah. Hmm. Allah Hmm. jadi lepas. Bahkan solusinya sebagaimana kita merujuk kepada Sayyidah Aisyah kemarin sudah saya sampaikan. Aisyah, inti jangan tidur dulu sebelum seluruh umat Islam mukmin mukminat memaafkan inti. Gimana caranya Rasulullah? Rasulullah bersabda, maka sebelum tidur kalau inti baca astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, maka dosamu baca 3 kali, insya Allah semua umat Islam memaafkan. Ya. Nah, jadi cukup dengan saya minta maaf. Kalau perlu hanya SMS, kalau jauh kan ya di W- telepon, WA, dapat apa? Status WA sekarang Ustadz. Nah, kalau bisa musafahah, ini justru anjuran dari Rasul. Karena musafahah itu sekaligus mengampuni dosa, Ya. eh, membatangkan rezeki gitu kan ya. Ya begitu Pak Supriyadi, Eki.
Mm. Hmm, Tapi tetap sudah lupa. biasanya secara pribadi kita kayak ada ganjalan di hati begitu ya Ustadz ya. Ketika ada orang yang tidak mau memaafkan kita gitu. Cuma mungkin yang dibutuhkan beliau ini bagaimana ya untuk menenangkan hati begitu ya Ustadz ya. Yang mengganjal ketika orang secara terang-terangan selama bertahun-tahun nggak mau memaafkan kita begitu Ustadz. Nah, makanya kalau Ka'bah kan kalau di daerah kita kan ada budaya petong toron, sengkok, tak kiranya apa lagi. Sampai kiamat tuh nggak boleh, itu haram Tujuh hukumnya. turun. Gitu. Makanya ada yang perlu diperhatikan, kalau hakullah gampang, guys, kita kan ya, Oke. ya Allah, ampunilah dosa kami ya Rob. Maka itu Allah Allah mengampuni. Kalau Maha Pengampun ya Ustadz ya. Allah lebih tapi bisa kalau mengampuni. hakul adami ini yang bermasalah. Kalau nggak kita minta maaf, nggak bisa. Harus diselesaikan. Ini syariat ini. Hmm. Jadi nggak bisa hanya saya mohon maaf, saya meminta maaf kepada si fulan karena banyak, nggak Hmm. bisa. Harus jelas, transaksinya jelas kan ya, Ya. akadnya jelas. Mbak, saya mohon maaf. Hmm. Walaupun kita yang benar, apalagi salah gitu kan. Ya. Karena kita kan kadang-kadang jaim kan kita kan. Jadi Egonya tinggi ya Ustadz ya. percuma kita itu. Percuma mohon maaf kan ya. Sumbernya sebanyak apapun Rasulullah menegaskan sudah. Hmm. Baik. Apa namanya? Tidak minta maaf, tidak akan diampuni Oke, oleh baik. Allah. Ya, seperti itu ya. Tapi yang penting kita sudah berusaha untuk meminta maaf kan ya Ustadz tadi. Pak ya di kisahnya beliau ada yang maksudnya merasa bersalah itu sudah berusaha dengan sangat sampai 4 tahun loh. Dan ini masih pengen minta maaf lagi beliaunya. Tapi tadi ketenangannya, transaksi itu kan sudah coba itu dilakukan. Ketika masih belum bisa berlangsung ya berarti memohon juga kepada Allah tadi ya Ustadz ya. Sempat Sudah disampaikan. diampuni oleh Allah, Sudah sudah lepas kewajiban kita, sudah pasti ya. diampuni oleh Allah karena kita sudah mohon maaf Ya, gitu Pak. kita sapa penelpon lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Haji Burhan, terima kasih Pak sudah Iya. bersama Mutiara Pagi terus loh ini Ustadz beliau. Alhamdulillah, Ya, Pak Burhan. sebelum sebelum saya mengatakan sesuatu, terutama penjelasan dari Bapak Ustadz, saya sudah memahami kesemuanya. Mudah berguna amin. bagi saya dan umumnya pada fan-fan Indonesia. Amin, 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 Allahumma amin. Kedua, tidak ada yang saya tanyakan, hanya apabila di dalam kita memasuki bulan Syakban ini ada kata-kata yang keliru ucap. Saya tak lupa minta ampun dan maaf kepada Mbak Ais juga, dan Sama-sama terutama Pak kepada Burhan. yang terhormat Bapak Ustadz Sumarno. Jadi apa yang dijelaskan oleh Pak Ustadz mulai tadi saya sudah pahami dan mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Amin. Tadi malam itu Pak, rame ya. Iya, Di Marengan rame juga iya. malam itu Saban ya. Saya tanyakan, maksud saya mau silaturahmi, tetapi saya didatangi ke semua famili-famili. Oh, Masya Tidak Allah. apa-apa ya, saya tidak membalas. Tidak apa-apa ya, Mas. Karena sudah. Tidak apa-apa, cukup sudah itu. Coba harus ke rumah Pak Burhan, ke rumah makan-makan di rumah Pak Burhan. Oh begitu. Diundang sama satu marhum, monggo. Sampai kursi saya tidak cukup, Ustaz. Semalam tetangga famili dari Sumeneb tidak Masya cukup. Allah. Terima kasih, Berkah Alhamdulillah. ini. Ustaz. Kalau apa ya? Itu namanya Pak Burhan disenangi orang berarti. Terima kasih Pak Ustaz dan Ya, Mbak terima kasih Terima banyak. kasih Semoga Ais. banyak juga umur. Pak Burhan, Assalamualaikum. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya ya Ustadz kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu. Dengan Titi Pasangsungan. Iya, Bu Titi di Pasongsongan. Silahkan Ibu. Saya pendengar setia. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Titi. Iya, iya. As- em, Begini Pak Kiai, saya pernah tunangan beberapa puluh tahun. Lebih saya tidak mau sama sama orang-orangnya saya. Padahal hati saya mau, cuma jual-jual mahal lah, gitu. Mm-mm. Lebih saya sampai sekarang enggak ya. Eh, saya bertanya pada diri saya sendiri, kenapa saya kok apa namanya, kok orang itu yang baik-baik itu kok saya
nggak mau gitu maksudnya. Kemudian sang mantan tunangan itu pernah bicara sama suaminya, akrab saya, teman akrab saya. Mungkin saya akan begini, mungkin saya karena ngeceng orang gitu, ngeceng seseorang itu. Uh, Lalu istrinya bilang ke saya berdoa, Kiai. Kok kamu tega seperti itu? Saya berdoa sendiri itu, Pak Kiai. Kalau memang kamu sengaja sama saya tidak rela. Saya apa namanya? Kalau kamu tidak punya penyakit, mudah-mudahan kamu punya penyakit. Kalau kamu sudah punya penyakit, mudah-mudahan penyakitnya tambah parah. Mm, Maksud saya agar kamu ingat bahwa kamu apa namanya tega sama saya. Agar kamu cepat minta maaf pada Allah. Saya seperti itu, Kiai. Jadi Karena dia sudah maksudnya dia sudah menikah, belum punya anak, sampai sekarang sudah berapa puluh tahun tidak punya anak, malah dia sakit dan apa paru-paru itu. diuji. Maksud saya Pak Kiai, berdosakah saya Berdoa seperti mendoakan itu gitu ya. Kiai? Iya, Bu mohon Titi. penjelasan Kiai. Terima kasih Bu Titi. Mohon maaf lahir Iya, batin iya. juga ya Bu. Iya, mohon maaf Pak Ya, Kiai. terima kasih. Terima kasih atas penjelasan Kiai. Ya, Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak silahkan Pak Ustadz Makanya terkait ini dengan perlunya kita punya pengetahuan yang cukup dalam menyikapi persoalan hidup ini, terutama yang berkaitan dengan rukun iman. Itu ada korelasi, ada hubungannya dengan rukun iman yang keenam, takdir, qada qadar Allah kan ya. Oleh karena itu, maka perlunya sandaran vertikal yang betul-betul totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mudah terpancing, bahkan kita suudzon kepada kejadian-kejadian yang menimpa kepada kita kan. Jadi kullu ini ya jadi tahta kudratillah, sudah itu semuanya sebenarnya. Maka kemudian kalau memang kita terzolimi, sebenarnya tidak usah kita mendoakan orang dengan jelek atau melaknat orang kan. Allah pasti wa malidzalimin min ansar. Jadi kita pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi alangkah baiknya kita itu betul-betul paham sepaham-pahamnya bahwa semua kejadian ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meniti dalam sunnatullah, ya kan, dalam syariat Islam ada hal-hal takdir yang tidak menyenangkan, ini harus husnudzon kepada Allah. Jangan berburu kita coba sangka, kan, berburuk sangka kepada orang yang mengakibatkan hati kita kesel kan ya, hati kita dendam kan ya. Baik. Sehingga awas, mudah-mudahan awas jangan sampai seperti itu kita kan. Kalau sudah terlanjur, kita mohon ya Allah, ya Rabb, saya zalim, saya sudah gitu kan ya. Mohon maaf kepada orangnya. Itu. Lihatlah figur sentra kita Rasulullah bagaimana kan ya. Sering minta maaf, dan memaafkan orang-orang yang minta maaf itu kan ya. Berarti kalau secara manusiawi kadung doa, emosi begitu, Ustadz, berarti kita harus segera beristighfar begitu ya? Kan tadi tidak, orang yang terzalim itu nggak usah memohon, Allah langsung yang menjawab itu kan ya, pasti ditolong. Cuma kita butuh kesabaran kita. Iya, baik. Soalnya kan mungkin perasaan beliau, saya kadung doa, tapi doa saya kok buruk ya, apakah saya dosa, dan bagaimana minta pengampunannya, begitu mungkin ya Ustadz ya? Betul. Jadi masabah musibatin ilah, jadi musibah yang turun itu sudah dari Allah tentuannya kan. Cuma karena ketika takdir jelek itu menimpa kita, kita harus evaluasi apa yang memang kita kan ya. Kadang-kadang kita akan mohon maaf, ada ujub, ada sombong. Jadi oleh Allah kena sanksi kita diberikan kan. Ujian ya. Iya. Oke, baik. Contoh kan ya, mohon maaf kan ya. Ada orang perempuan anak kita kan ya. Cantik orangnya kan ya. Dia kan. Lalu kita enteng sama orang, sombong sama orang kan dia. Sehingga oleh Allah ditegur kan ya, sampai 25 tahun, 30 tahun belum punya
Wah, setan sudah mengusik hati kita. Jangan-jangan dikena kanceng, jangan-jangan dikena ini, tidak guna-guna. Itu sudah kan? Kita Iya. suudzon, kita kan ya. Ya, mohon maaf kan ya. Mudah-mudahan Bu Titi diselamatkan sekeluarga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sadar semua untuk memaafkan, meminta maaf kepada siapapun kan ya. Iya. Insya Allah sudah ada perhitungan dari Allah sendiri ya Ustadz ya, terkait dengan Ya, catatan kita zaliman itu orang lain pada kita ya. oleh Allah dihapus detail semuanya kesalahan-kesalahan kita. Ya, baik. Dulu di bulan ini ada kesempatan masih di hari ini kan ya. Ya, Masya Allah. Ya Ustadz, kita sebagai penutup mungkin silahkan disampaikan penekanan ya Ustadz barangkali agar kita menjadi pribadi Muslim yang jauh lebih baik lagi selepas kita lalui malam nisfu Sa'ban dan juga menuju Ramadan yang tinggal belasan hari ini Ustadz. Maka harapan kita sebenarnya sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah, mari bersama-sama kan ya. Sadar diri kita, ajak keluarga kita. Momen yang sangat berharga ini. Momen yang sangat berharga ini mari kita fungsikan dengan sebenarnya bagaimana nisfu Sya'ban ini mampu memberikan motivasi kepada kita untuk berhusnudzon kepada Allah. Bagaimana lembaran-lembaran yang masih bening suci ini kita isi dengan amal-amal soleh kita. Sehingga ke depan kita, na'udzubillah min dzalik, kalau umur kita nggak nyampe tahun depan, maka bebas kita. 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, manakala kita sudah berkomitmen memohon ampun kembali kepada insya Allah, akan terhapus semuanya. Tapi manakala kan masih ada jengkel, sebejir darah pun kan ya, sekecil apapun rasa sombong, Allah tidak akan mengampuni itu. Jadi harapan saya, mari kita sadar diri, benahi diri, evaluasi diri. Bahwa kita masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kita hanya dengan kembali kepada Allah, dekat dengan Allah, insya Allah, momen yang sangat mulia ini mampu akan memediasi kita menjadi manusia-manusia yang terbaik. Amin. Kita pasrahkan kepada Allah dosa kita, kebutuhan kita curhat kepada Allah. Insya Allah, Allah akan membackup kita. Maka merugilah bagi kita sebagai umat Islam, ada momen yang sangat berharga ini tidak bisa memberikan refleksi, kebersihan kebening kita, hajat kita nggak terpenuhi, berarti kita salah mempergunakan. Itu harapan saya, Pak Ais ya. Baik, ya terima kasih banyak atas ilmu yang sudah diberikan hari ini Pak Ustadz dan juga doa-doa baik ya dari kita semuanya semoga terijabah di Nifsu Sa'ban ini. Masih ada kesempatan, tidak ada kata terlambat untuk bertaubat ya Ustadz dan meminta ampunan kepada Allah. Baik kan ya, umur kita dipanjangkan oleh Allah yang penuh Amin keberkahan. yang barokah, amin. Malapetaka musibah tidak akan menempat kita kepada sekeluarga kita, dijauhkan oleh Allah. Yang terakhir, rizki kita mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin. Kebutuhan kita akan Allah penuhi. Itu harapan kita. Saya mohon maaf kepada semua. Ya, mohon maaf juga lahir batin ya Ustadz. Mohon maaf baik semuanya ya. Mohon maaf juga Ustadz ini memang menjadi momentum yang sangat membahagiakan ya Ustadz ya secara sosial ya, keharmonisan sosial. Masya Allah. Ya, barakallah Ustadz, semoga sukses harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Terima kasih banyak dan sekali lagi mohon maaf lahir batin untuk Anda semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung, ada Bu Titi, Pak Yadi, dan juga tadi Pak Haji Burhan ya yang bergabung di Mutiara Pagi. Dan pastinya banyak juga dari Anda yang belum sempat bergabung. Semoga kita bisa lanjutkan di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.